kelompokkan pemirsa yang berada di halaman itu aku mengisinya ya dengan berbagai tanaman hias ya pemirsa. Sedangkan di sini ini di belakang rumah ya tepatnya ini saya isi dengan berbagai tanaman sayur dan juga tanaman anggrek sebagian besar ya pemirsa. Tapi di sini juga ada buah-buahan seperti kedondong dan juga ada jambu kristal, juga ada belimbing, juga ada sawo dan juga ada tanaman sayuran seperti sawi, ada pre, seledri dan juga kemangi, juga berbagai tanaman toga ya pemirsa ya yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga ada temannya yang berisi kolam ini saya maksudkan sebagai pelengkap ya pemirsa dari halaman yang berada di belakang rumah ini ya. Selain ada toga, tanaman bunga anggrek ya yang banyak, juga buah-buahan, ini juga ada kolam ya pemirsa yang saya buat memang tujuannya sebagai salah satu isi piring ini yaitu lauk untuk keluarga dan juga untuk tambahan dari pemasukan gitu ya pemirsa ya, antara lain seperti itu. Dan yang berada di timur rumah itu adalah khusus tanam obat ya pemirsa, yang sudah aku videokan beberapa hari yang lalu. Dan sekarang aku berada di kebun di belakang rumah ya. Jadi kegiatanku bila sore hari itu berada di belakang pemirsa, tapi kalau di pagi hari, pagi sekali sebelum jam 7 itu saya sudah masuk di kebun di sebelah timur rumah dan juga di halaman. Setelah itu saya masuk di toko ya Intan Jaya yang berisi aneka peralatan rumah tangga dan juga aneka plastik ya pemirsa. Di sana juga ada kebutuhan-kebutuhan lain, juga ada dekorasi untuk rumah ya, seperti rangkaian bunga hias ya dari artifisial. Nah pemirsa, di belakang ini adalah merupakan buah pikir ya, angan-angan yang sekian kalinya ya, yang ketiga ya pemirsa, dan ini sudah hampir terwujud karena saat ini masih sekitar 65% ya pemirsa ya, belum jadi secara paripurna pemirsa. Dan ini baru saja dipasang paranet ya pemirsa, maksudnya seperti mirip-mirip greenhouse tapi ini hanya sekedar pemirsa untuk menaungi tanaman anggrek dan juga tanaman-tanaman yang lain ini ya dari sinar matahari yang saat ini sangat menyengat ya, karena memang dan nanti bila mana musim penghujan ini juga bisa terlindungi dari sinar hujan. Nah seperti ini ya, salah satunya anggrekku yang saat ini berkembang. Nah selain itu pemirsa, aku juga memiliki beberapa unggas ya pemirsa ya. Ada burung dan juga ada ayam, ada kelinci, juga ada push ya pemirsa ya. Nanti akan kita tunjukkan sambil jalan. Nah dengan lingkungan yang kita jadikan sebagai kebun itu ada banyak manfaat ya pemirsa. Jadi dalam seharian itu kita bisa healing ya, dan bisa move on dan bergantian dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain atau kegiatan satu ke kegiatan yang lain. Jadi ada seninya gitu ya pemirsa, kita banyak kesibukan, banyak aktivitas sehingga kita itu akan terjaga kesehatannya, insya Allah demikian ya pemirsa. Nah pemirsa, di sinilah tepatnya kolam, yang mana kolam ini masih belum terisi air karena saat ini masih kemarau panjang, jadi sulit ya pemirsa airnya. Dan air ini aku isi sedikit demi sedikit
agar supaya kolam ini jangan sampai pecah ya pemirsa. Dengan adanya air ini bisa mengantisipasi supaya tembok kolam ini tidak terjadi pecah ya. Nah ini pemirsa, dan nanti rencana akan kita isi dengan ikan gurame atau mungkin juga ikan nila gitu ya. Tidak tahu nanti akan kita isi apa, jadi nanti masih menunggu ya proses lebih lanjut ya pemirsa. Dan selain itu pemirsa, harapan saya dengan adanya penanaman di lingkungan rumah ini, kelestarian alam ini bisa terjaga dan keseimbangan ekosistem ya pemirsa. Ini tentunya panas, udara, angin ya, dan air ini akan terjaga ekosistemnya sehingga menjadi suatu tempat yang nyaman dan juga terjaga ya kelestarian alam dan lingkungan. Ini Mas Buju juga berlari ke depan, ke belakang, ke samping rumah. Juga hari-hari kegiatannya itu menyiram tanaman, merawat, memupuk, dan juga biar tidak bosan itu memindahkan ke suatu tempat satu ke tempat yang lain. Nah selain anggrek, di sini juga aku isi dengan bunga-bunga bougainville ya pemirsa, karena bunga bougainville itu warnanya cakep-cakep ya pemirsa. Tidak hanya anggrek saja yang cakep, tapi bunga-bunga yang lain bila mana kita rawat dengan kasih sayang, hasilnya juga akan cantik-cantik juga ya pemirsa. Ada yang warna seperti ini, ada yang warna pantas seperti ini ya pemirsa, dan juga ada yang warna merah. Warna merah ini aku paling suka pemirsa, karena bunganya ini sangat cakep sekali. Merahnya itu seperti merah oranye ya pemirsa. Nah ini warna berdekatan jadi seperti ini pemirsa. Nanti kita olah aja ya pemirsa. Nah seperti ini ya pemirsa. Bunganya cakep banget ini. Oke, kita lanjut pemirsa ya. Dan ini pemirsa, aku pakai metode baru ya pemirsa. Banyak anggrek-anggrek aku itu yang setelah berbunga itu akhirnya pada busuk akar pemirsa. Nah setelah kita bongkar ya, kita operasi, di dalam medianya yang berisi kadang ada pinus, cacan pinus, dan juga ada arang pemirsa, terjadi banyak semut ya pemirsa, dan juga jamur ya. Oleh karena itu saya sekarang mencoba untuk menggunakan media tanam anggrek itu dari kayu, sehingga akarnya itu nanti akan keluar dan akar itu akan bebas mencari sari-sari makanan ya, karena sari-sari makanan anggrek ini adalah dari udara. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, seperti ini ungu ya pemirsa, dan ini aku karena banyak sekali ya seperti kaleng-kaleng bekas ya yang sudah kosong, daripada kita buang sayang, maka ini bisa digunakan ya pemirsa sebagai tempat untuk ini ya, untuk menanam kayu keringnya, dan nanti akan kita tempel anggrek. Cara menempel anggrek itu biasa saja ya pemirsa, kita bisa menggunakan sabut kelapa di dalamnya itu, dan juga kita kasih tamparan dari sabut kelapa juga. Jadi akarnya itu pada menempel di pohon ini ya, di kayu kering ini pemirsa, dan ternyata tanaman anggrek ini jadi subur-subur ya pemirsa. Jadi tidak terjadi pemadatan media ya yang berasal dari pakis kadang-kadang, dan juga bisa berasal dari pinus, juga dari arang ya. Dan aku sekarang mencoba beralih bila mana nanti anggrek
keluar. Nah, seperti ini ya. Banyak sekali akar-akarnya yang keluar. Bisa kita lihat pemirsa. Ini ya. Nah, ini pemirsa contohnya. Jadi akarnya itu bila kita tempel di kayu kering jadi pada keluar kayak begini, sehingga batang anggreknya itu jadi gendut-gendut ya pemirsa. Nah, seperti ini daunnya juga hijau kelam dan akarnya ini pada keluar ya, menjunta ya pemirsa, seperti ini. Dan anggrek saya ini sangat gendut-gendut sekali ya pemirsa. Coba kita lihat juga yang di sebelah sana ini pemirsa. Nah, ini ya bisa dilihat batangnya. Nah, seperti ini loh pemirsa ya, hijau daunnya dan juga akarnya ini sampai di bawah-bawah pemirsa. Nah, seperti itu ya. Ini kadaka laut ya pemirsa. Nah, sampai di ujung sana ini saya isi ya pemirsa dengan tanaman anggrek dan juga ada kadaka, juga ada tanduk rusa. Nah, kalau di bagian sebelah sini ini adalah deretan dari tanaman kadaka ya pemirsa, yang aku gantungkan di pagar besi di sepanjang deret ini. Nah, ini juga ada kayu-kayu yang saya tempel anggrek ya. Tapi ini ada yang ketinggian 2 meter, ada yang 2,5, dan ada yang kurang dari 2 meter juga ya pemirsa. Yang juga aku tempel anggrek. Dan ini adalah anggrek panda ya pemirsa. Coba kita akan lihat. Dan di bawah sana itu ada sayuran sawi ya pemirsa. Nah, ini adalah gudang ya pemirsa, yang belum saya semen ini, dan nanti karena masih dalam proses, kemudian juga masih belum rapi, masih belum saya semen dan juga belum saya cut. Dan di bawah dari gudang tembok ini ada sebidang tanah yang saya gunakan untuk penanaman sayuran, termasuk ada pepaya ya pemirsa, yang besar-besar sekali buahnya. Dan buahnya ini kalau muda bisa kita masak, kalau sudah matang ya bisa kita jadikan buah ya pemirsa. Daunnya juga bisa digunakan sayur. Di sini juga ada sederetan puring, tanaman puring ya. Saya juga suka tanaman puring ini ya pemirsa, karena daunnya unik dan warnanya juga menyerupai bunga ya. Jadi ada gradasi warna dari sayuran ini yang hijau ya, bisa menjadi penutup hati, penutup mata. Dan juga ada tanaman-tanaman kadaka yang saya hadirkan di kebun ini agar supaya kebun ini seperti hutan. Ya, setidaknya saya memang menjadi hutan kecil ya. Jadi sebuah kebun inspirasi gitu ya pemirsa ya. Dan selain itu di pagar besi ini juga aku tempel anggrek-anggrek ya pemirsa, yang aku taruh di papan seperti ini, karena papan ini sudah nggak dipakai dan ini ada sabut kelapa ya. Nah, seperti ini pemirsa ya, kalau akar ditempel di kayu atau papan itu akarnya akan keluar jadi seperti ini. Nah, ini ya pemirsa, karena saya mengamati anggrek itu memang berasal dari hutan ya pemirsa, sehingga mungkin kalau memang sudah beradaptasi dengan tangan-tangan ahli ya dari manusia yang bisa menjadikan anggrek itu
tidak harus di pohon maksudnya, mungkin juga bisa di seperti sekarang medianya dari moss atau mungkin juga dari media-media yang lain. Tapi pada dasarnya anggrek itu medianya adalah pohon atau kayu. Jadi ini kembali pada kodratnya. Saya kembalikan ya. Seperti ini ya pemirsa. Nah ya, pada menjuntai dan keluar-keluar ya akarnya. Nah di bagian sini ini sayur ya pemirsa, sayur-sayuran dan juga ada kemangi, ada jintan ya. Tidak saya videokan satu persatu ya pemirsa, karena masih banyak sekali kita harus memutar di kebun. Semoga teman-teman suka ya mengikuti channel aku. Kita kadang-kadang berwisata, kadang-kadang kita berjalan-jalan kemana-mana aja ya pemirsa ya. Healing lah ya, biar tidak terjadi suatu kejenuhan. Kita bisa untuk melakukan berbagai kegiatan dengan senang. Kita akan jalan ke sana pemirsa. Kadaka ini merupakan tanaman hutan ya pemirsa, tapi sudah banyak sekali ditanam di rumah-rumah ya. Nah setelah dari sekian lahan pekarangan ya yang saya manfaatkan pemirsa, dari yang timur di sanalah banyak tanaman rambat ya, dan juga tanaman obat. Sedangkan di halaman itu tanaman hias yang biasa, dan di sini ini khusus ya untuk tanaman anggrek dan juga saya jadwal ya biasa, setiap saat saya harus di sini, setiap saat harus di sana gitu. Jadi adil itu kita akan merawat dan juga akan menyiram dan memupuk dari semua tanaman ini ya, dengan waktu yang berselang-seling gitu. Anggrek ini sudah beberapa kali pemirsa berbunga ya, dan bunganya itu sangat cantik. Nah ini kita juga kasih kayu ya pemirsa, dan akarnya ini sudah mengikat di kayu-kayunya itu. Dan nanti pastinya akan saya review lagi ya pemirsa, setelah kolam itu sudah saya isi ikan. Dan nanti juga ada air terjun seperti itu. Nanti gimana desainnya, sehingga kolam ini nanti ada suara gemericik air. Nah pemirsa, di sini juga ada tembok batako ya, yang juga saya tempel tanaman kadaka, dan di atasnya ini juga saya tempel banner-banner yang bertemakan taman juga ya pemirsa. Ya walaupun sekedar banner, tapi kan juga kelihatan asri ya pemirsa di kebun ini. Ini loh pemirsa, aku juga ternak ayam yang sudah besar, dan ini bawahnya itu langsung ada aliran dan berubah, tidak berbau ya pemirsa. Kadaka ini sudah lama pemirsa, sudah sekitar 2 tahun lebih ya. Ya enggak lah, 1 tahunan lah ya, dan sudah gede banget ini. Ini bagian pojok yang juga aku isi dengan bougainville, dan bunganya ini tidak habis-habis loh pemirsa. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, mulai kemarau panjang ini terus berbunga lebat.
Dan di atasnya itu juga ada kadaka dan juga tanduk rusa. Nah, disinilah juga aku pesankan ya tulisan-tulisan ya seperti ini ya pemirsa, sehingga ini merupakan suatu kebun inspirasi yang bisa mengedukasi bagi masyarakat sekitar dan para pengunjungnya. Nah, metode ini pemirsa, saya kira ini menurut saya ya, dan pengamatan saya selama ini, insya Allah memang untuk anggrek lebih baik ya pemirsa. Dan anggreknya itu untuk pohonnya itu jadi gendut-gendut gitu loh pemirsa, seperti daunnya ini lebat dan tebal-tebal mengkilat gitu. Nah, ini adalah di bagian sisi kanan ya pemirsa. Dari ujung sana ini semuanya anggrek. Nah, ini pemirsa ya, akarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya pemirsa. Daunnya. Dan ini juga sudah ada yang mulai spike ya pemirsa ya. Seperti ini pemirsa akarnya ya. Jadi akar ini nantinya akan menempel di kayu ini pemirsa. Nah, ini ada fosil, kayu fosil. Nah, ini pemirsa bisa dilihat ya, akarnya jadi seperti ini. Nah, ini tidak ada semut pemirsa, karena isi yang mengisi ini semua akar ya, akar, dan ini tidak ada semut sama sekali pemirsa. Dan medianya sangat poros sekali sehingga anggrek ini sangat sehat sekali. Ini anggrek sekundum ya pemirsa, dan akarnya itu sampai ke atas-atas ini loh pemirsa. Nah, ini ya akarnya sampai di atas-atas itu ya, tuh pemirsa ya. Jadi sama sekali ini kalau dibongkar tidak ada semut, tidak ada sarang semut di sini. Di sini juga aku pasang banner pemirsa. Jadi kalau aku kadang-kadang ingin ya menjenguk kebun di belakang, ini ada banner-banner dan juga ada lampunya, ini aku jadi senang. Nah, ini pemirsa akarnya tuh loh pemirsa, menjuntai sampai di bawah seperti ini ya. Jadi sangat sehat sekali seperti ini loh pemirsa. Nah, jadi kalau seperti ini kan tidak mungkin ada semut ya pemirsa. Ya ada mungkin tidak sarang ya. Jadi ada semut yang lewat, tidak begitu banyak gitu ya. Dan batangnya itu gendut-gendut pemirsa, seperti ini loh pemirsa. Nah, ya. Di sini ini juga full rain dan full sun. Hanya ada terlapis paranet ini saja ya pemirsa sebagai greenhouse-nya, tapi ini yang saya sangat sederhana sekali pemirsa. Nah, jadi seperti inilah ya kebun di belakang rumah aku, yang juga ada kolam. Saya bertujuan bahwasanya untuk memaksimalkan fungsi dari pekarangan ya pemirsa, yang bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam tanaman yang bermanfaat untuk keluarga. Di sana itu ada tanduk rusa ya pemirsa ya. Dan di sini juga aku pasang banner bunga tulip. Di sini juga ada pohon belimbing. Ini sudah mulai berbuah ya pemirsa. Dan itu juga ada bunga bougainville yang warnanya pink ya, dan rimbun banget itu. Ada ayam. Ini ayam-ayam, ini ada 12 ekor ya pemirsa, yang
rukunan sekali nih, satu saudara. Seperti ini metode tanam anggrek di kayu kering. Kalau pemirsa mungkin berminat, bagi yang dekat-dekat rumah, monggo silahkan ke rumah, kita belajar bersama ya, berkebun dan juga mencintai dari berbagai tanaman di lingkungan, agar supaya lingkungan kita jadi berseri dan dijaga kelestariannya, pemirsa. Inilah metode menanam anggrek berada di kayu kering. Ternyata lebih sehat ya, pemirsa, untuk tanaman anggrek kita. Nah, ini lagi pemirsa ya, di bawah-bawah ini juga masih banyak loh pemirsa. Nah, contohnya ini pemirsa, nggak ada kan, karena akarnya ini menempel di kayu dan juga tidak ada media yang menutupnya. Dia akan bebas menyimpai seperti ini ya, dan anggreknya ini juga tentunya lebih sehat ya, karena tidak ada hama, juga tidak ada kutu, tidak ada jamur seperti itu. Nah, semoga saja nanti kita kurang lebih 1 bulan lagi gitu ya, kita akan review dan segera terisi kolamnya dengan ikan ya pemirsa. Nanti juga akan aku videokan lagi, dan nanti pemirsa selalu dukung aku ya, dan juga selalu ikuti jalan-jalan aku dan juga merawat kebunku ini ya pemirsa ya. Nah, karena sore hari sudah tiba, saya akan segera mohon diri dulu. Saya akan mohon pamit dulu ya pemirsa ya, dan semoga saja aku doakan teman-teman ini selalu sehat selalu, juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan, dimudahkan ya dari segala urusannya, pekerjaan, tugasnya ya, dan juga salah satunya lagi dimurahkan rezekinya. Nah pemirsa, saya kira aku akan mohon diri, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya nanti akan jumpa lagi ya pemirsa. Terus dukung channel aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pemirsa ya, untuk selalu aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.